Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Citra. Bertemu lagi di Bisa Bincang Santai Online. Kali ini kita ditemani oleh Dr. Faris. Selamat pagi, dokter. Pagi. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Dr. Faris adalah dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Gerah Hermin. Dr. Faris lahir di Jakarta tanggal 10 Desember 1980. Nah, Dr. Faris menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan spesialis urologi di Universitas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang ingin berkonsultasi, silakan datang ke Rumah Sakit Gerah Hermin. Nah, Dr. Faris ini berpraktek setiap hari Senin dan Kamis jam 9 sampai jam 11 ya, Dok ya. Nah, di Bisa Bincang Santai Online kali ini kita bakal membahas deteksi dini batu ginjal. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, Dok, boleh dong sedikit dijelasin deteksi batu ginjal itu seperti apa? Oke, mungkin dari awal saya jelaskan dulu definisi batu ginjal dan saluran kemih ya. Jadi ini adalah salah satu penyakit terbanyak di bidang urologi. Frekuensinya lebih banyak pada laki-laki daripada wanita, kurang lebih 3:1. Jadi intinya memang benar-benar terbentuk batu. Di awalnya biasanya terbentuk di ginjal, kemudian seiring perjalanan waktu batu ini bisa turun sampai ke ureter atau saluran di bawah ginjal, dan bisa juga sampai ke kandung kemih atau ke uretra, ke saluran kemih bagian bawah. Itu kurang lebih seperti itulah intinya. Terus dok, apa sih penyebab dari adanya batu ginjal ini sebenarnya? Oke, jadi kalau dari segi faktor resiko, ada beberapa faktor resikonya. Yang paling sering mungkin karena dehidrasi ya, kurang cairan, kemudian karena kurang mobilisasi, sehari-hari aktivitasnya banyak duduk, kurang olahraga, kurang gerak. Faktor keturunan juga ada peranan di sini. Jenis kelamin tadi laki-laki lebih tinggi resikonya, kemudian asam urat juga berpengaruh. Untuk semakin tinggi asam urat, semakin tinggi resiko bisa terbentuk batu ginjal. Oh gitu. Terus dok, kalau seandainya nih teman-teman pada penasaran gejalanya gimana ya dok ya kalau batu ginjal? Kalau gejala sebenarnya tergantung lokasi dan ukuran batunya. Jadi misalnya posisi batu masih di ginjal, apabila ukuran masih kecil, mungkin masih 5 mili ke bawah, bisa jadi tidak ada keluhan apa-apa ya. Tidak ada keluhan apa-apa, dan kadang ketemunya by accident aja. Misalnya pasien sedang medical check up, saat di USG, ternyata ada batu di ginjal. Nah, gejala biasanya mulai timbul kalau untuk batu ginjal ya, apabila ukuran batunya sudah mulai agak besar dan sudah mulai menyumbat ginjal. Gejala yang paling sering itu nyeri pinggang, kemudian bisa disertai juga dengan BAK berdarah, kemudian infeksi saluran kemih, pasien demam, menggigil gitu. Apabila batu itu sudah turun ke ureter atau saluran di bawah ginjal, nah itu baru bisa terjadi nyeri kolik. Nyeri kolik ini nyeri hebat, kadang bisa hilang timbul nyerinya, juga bisa disertai dengan BAK berdarah. Jadi apabila batu udah turun lagi ke kandung kemih, nah itu bisa sampai pasien tidak bisa pipis karena saluran kemihnya tersumbat oleh batu. Itu kurang lebih seperti itulah gejalanya. Nah dok, kalau seandainya nih ada pasien yang mengalami gejala seperti yang dokter sebutin barusan, apa sih dok biasanya pengobatan atau tata laksana yang kita lakukan? Tentunya ya kita harus menyingkirkan kemungkinan diagnosa yang lain dulu ya. Nyeri pinggang itu kan banyak sekali penyebabnya. Jadi
idealnya ya memang kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian bisa dengan pemeriksaan urinalisa. Kita lihat apa memang benar ada darah di urin atau ada infeksi saluran kemih. Kemudian bisa kita lanjutkan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini ya salah satu pemeriksaan yang terpenting lah ya untuk diagnosa batu ginjal dan saluran kemih. Gold standarnya ya dok ya berarti? Ya gold standar sebenarnya sih CT stonografi ya kalau sekarang. Jadi kekurangan dari USG itu kan memang kita sulit untuk melihat ureter, melihat saluran di bawah ginjal. Jadi apabila batu berlokasi di sana agak sulit untuk identifikasi dengan USG. Jadi kita biasanya pemeriksaan awal kita lakukan USG. Apabila saat USG kita temukan ginjalnya tersumbat, ginjalnya membengkak, nah biasanya kita lanjutkan tuh dengan di CT stonografi ya. Itu yang gold standar untuk diagnosa batu saluran kemih gitu. Kalau pencegahannya dok supaya kita nggak terkena batu ginjal apa aja ya dok ya? Untuk pencegahan sebenarnya kita hindari faktor risiko yang tadi ya. Faktor risikonya dehidrasi, jadi otomatis harus banyak minum air putih. Idealnya tuh diuresis kita kurang lebih 1,5 liter per hari, jadi urin kita kurang lebih segitu ya. Jadi konsumsi minimal segitu, konsumsi air minimal 1,5 liter per hari. Kemudian banyak gerak ya, minimal dalam seminggu kita harus ada aktivitas olahraga. Apalagi kalau pekerjaan kita sehari-hari stationary, banyak duduk kayak gitu, nah harus sempatkan dalam seminggu itu ada aktivitas olahraga. Kemudian apabila kadar asam urat kita tinggi, ya diturunkan, entah dengan mengatur diet rendah asam urat ataupun mungkin sampai perlu konsumsi obat, gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dokter, penjelasannya cukup jelas ya dok ya. Sama-sama. Nah diingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah dok, ini pasti teman-teman pada nanya dan biasanya kita sering jumpai di lapangan. Benar nggak sih dok kalau misalnya sering nahan pipis bisa menyebabkan batu ginjal? Kalau untuk batu ginjal sebenarnya sih enggak, tapi kalau untuk batu kandung kemih bisa jadi. Karena kenapa? Karena saat kondisi kita sering menahan pipis, otomatis kan urin jadi banyak tertahan di kandung kemih ya. Jadi kondisi yang seperti itu lama-kelamaan akan mempermudah timbulnya kristalisasi untuk terjadinya pembentukan batu di kandung kemih. Jadi kalau untuk sering menahan pipis itu lebih meningkatkan risiko terbentuknya batu kandung kemih ya. Oh gitu, ya. Lebih ke kandung kemih ya dok? Ya betul. Terus dok, kalau menurut mitosnya dok, benar nggak sih air kelapa ini bisa mencegah buat batu ginjal? Kalau air kelapa itu sendiri memang ada penelitian yang saya baca sih, penelitian awal ya, preliminary studies gitu, yang mengatakan memang ada benefitnya sih ya konsumsi air kelapa tuh untuk menurunkan risiko batu ginjal. Kenapa? Air kelapa itu dia tinggi kalium dan ibaratnya bisa flushing apa ya, bisa menetralisir inilah ya kondisi di urin kita ya, jadi mencegah untuk kristalisasi batu ginjal. Tapi sebenarnya memang yang sudah terbukti untuk yang efektif untuk pencegahan batu ginjal itu sebenarnya konsumsi lemon atau jeruk nipis. Oh gitu. Nah itu memang sudah terbukti bagus untuk pencegahan batu ginjal gitu. Kalau air kelapa itu sendiri untuk pasien-pasien yang sudah ada gangguan ginjal itu sebenarnya kurang ideal. Kenapa? Karena dia tinggi kalium. Oh gitu dok. Air kelapa tuh tinggi kalium, sementara kalium yang terlalu tinggi itu nggak bagus untuk penderita gangguan ginjal. Gitu. Berarti kurang ya dok ya kalau air kelapa, malah yang kalau untuk pasien-pasien tanpa ada gangguan ginjal sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi kalau yang udah yang sudah ada evidence base-nya ya itu lemon atau jeruk nipis. Gitu.
Berarti air kelapa kayaknya kita ganti ke lemon dan jeruk nipis ya dok. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, batu ginjal nih setelah pengobatan misalnya dok, masih bisa kambuh lagi nggak batu ginjalnya? Bisa, dan itulah mengapa kita selalu menyarankan untuk pasien-pasien yang sudah pernah menderita batu ginjal atau batu saluran kemih itu untuk rutin cek minimal per 3 bulan lah, untuk kita jaga agar tidak kambuh, atau seandainya pun kambuh udah ketahuan dari kecil batunya, jadi insya Allah cukup dengan obat-obatan aja, nggak perlu sampai tindakan untuk terapinya. Oh gitu, soalnya sering dok di lapangan mereka pada bilang kan saya udah pernah kena batu ginjal, udah pernah diambil, kok bisa kena lagi. Jadi bisa ya dok ya. Nah selanjutnya nih dok, batu ginjal ini bisa nggak sih dok keluar sendiri pas saat kita buang air kecil? Itu sebenarnya tergantung ukuran dan lokasi batunya ya. Jadi untuk batu ginjal dan saluran kemih berukuran kurang dari 5 mili itu biasanya bisa keluar spontan atau dengan bantuan obat gitu. Untuk batu ukuran lebih besar daripada itu umumnya kita perlu tindakan ya untuk menghancurkan batunya gitu. Terus dok, ini yang paling sering sih dok orang nanya-nanya, sebenarnya kalau misalnya kita udah terkena batu ginjal, apa perlu kita juga cuci darah? Enggak lah. Enggak ya dok? Jadi ya, cuci darah kan ada indikasinya ya, itu cuci darah itu untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal, jadi bukan dengan pasien batu ginjal. Pasien batu ginjal bukan berarti ginjalnya ada gangguan, belum tentu juga gitu. Jadi tidak lah, itu enggak lah, anggapan yang salah itu. Dan cuci darah atau hemodialisa itu juga ada indikasinya ya, dan umumnya itu untuk pasien-pasien yang udah gagal ginjal terminal lah. Gagal ginjal terminal itu baru perlu memerlukan tindakan tersebut gitu. Nah yang terakhir nih dok, apa aja sih makanan yang kita konsumsi supaya kita tidak terkena batu ginjal, dan kalau misalnya kita sudah terkena, apa aja sih makanan yang harus kita hindari? Oke, jadi sebenarnya restriksi atau pembatasan makanan untuk pencegahan batu ginjal itu diutamakan untuk pasien-pasien yang asam uratnya tinggi, karena itu yang terbukti memang bisa meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal ya. Jadi seandainya memang kita menderita batu ginjal dan ternyata setelah pemeriksaan ternyata memang asam urat kita tinggi, ya hindari konsumsi makanan yang bisa meningkatkan kadar asam urat kita, seperti kacang-kacangan, termasuk ya tahu, tempe, kecap, kemudian seafood tertentu, ada juga jenis sayuran-sayuran tertentu yang perlu dikurangi lah agar bisa mencegah pembentukan batu ginjal ke depannya gitu ya. Dan juga kalau untuk konsumsi ya tadi itu lemon dan jeruk nipis tadi itu yang ideal juga untuk pencegahan batu ginjal. Gitu. Aja sih buat teman-teman yang ingin bertanya, ada pertanyaan di kolom komentar. Kayaknya dari semua pertanyaannya udah mewakili kali ya dok ya. Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman yang ingin bertanya kayaknya udah terwakili juga. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, diingatkan kembali Dr. Faris berpraktek di Rumah Sakit Gerah Hermin setiap hari Senin dan Kamis. Nah, buat teman-teman yang ingin berkonsultasi silakan daftar by WA Rumah Sakit Gerah Hermin setiap jam 9 sampai jam 11. Terima kasih dok atas waktunya udah mau bicara santai online sama kita. Semoga di pertemuan berikutnya kita bertemu lagi. Insyaallah. Terima kasih. Kita tutup ya dok ya. Okay. Atau dari dokter ada yang mau disampaikan lagi? Tadi mungkin kita belum singgung ininya ya, terapinya ya. Iya. Terapinya. Jadi untuk saat ini memang
pengobatan untuk batu ginjal dan saluran kemih sudah jarang sekali dilakukan operasi ya. Jadi kita rata-rata tindakannya sekarang udah non-invasif atau minimal invasif. Untuk batu-batu yang masih berukuran kecil 5 mm ke bawah, biasanya kita cukup berikan obat-obatan aja, konservatif. Nah, untuk batu yang berukuran lebih besar dari ini baru ada beberapa pilihan terapinya. Di antara pilihan terapinya yang biasa kita lakukan itu ESWL namanya. ESWL itu terapi non-invasif untuk batu ginjal dan saluran kemih. Itu bukan operasi, tidak perlu rawat inap, pasien bisa langsung pulang setelah tindakan. Jadi itu menggunakan menggunakan shockwave ya, menggunakan gelombang dari luar tubuh untuk menghancurkan batu yang ada di dalam ginjal atau saluran kemih. Kemudian alternatif terapi lainnya juga bisa dilakukan dengan cara endoskopi dengan diteropong. Jadi ya tidak ada bekas apa-apa di dalam tubuh, dan ya rata-rata kita sekarang ya sudah hampir semuanya seperti itu terapinya. Udah jarang sekali kita melakukan operasi terbuka ya untuk saat ini. Gitu. Berarti 2 pilihan gitu ya dok ya sekarang biasanya? Ya ada beberapa pilihan lain juga lah. Ya, intinya ya jangan takut untuk berobat lah ini. Jangan takut ya dok, kan banyak pasien tuh takut karena dioperasi. Ternyata tindakannya udah nggak seperti itu. Iya. Tuh. Ada lagi dok tambahan yang lainnya? Itu aja. Baiklah, sudah cukup jelas kayaknya dari artinya apa, cara pencegahan, faktor resiko, gejala, sampai pengobatannya. Nah, kita tutup bincang santai online kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.